Pengawasan. Oke, Tan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kakak semuanya. Selamat beraktivitas. Tadi pagi sudah melaksanakan aktivitas dalam proses pembelajaran. Hari ini kita masuk menghadapi tatap maya yang ke-8. Tidak terasa hari ini tatap maya ke-8. Mudah-mudahan ini penuh bermakna bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga tetap bisa menjalankan aktivitas seperti mana biasanya. Baik, untuk hari ini mengawali aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita kabar kakak-kakak semuanya bagaimana pada hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat. Nah, baik kakak. Untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa. Mungkin di antara kakak-kakak bisa memandu ataupun memimpin doa agar kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan, kelancaran sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini, kita diskusikan pada hari ini benar-benar bermanfaat untuk diri kita dan untuk peserta diri kita tentunya dan untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan hal ini terus menjadi upaya bagi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran PJOK yang lebih baik ke depannya. Baik kakak, silakan untuk mengawali aktivitas pada hari ini. Silakan kakak untuk salah satu di antaranya bisa memandu ataupun memimpin doa kita pada sesi kali ini. Silakan kakak. Pak Abdul Rahman. Kacau dah, agak dah. Baiklah, sebelum Bismillahirrahmanirrahim, baiklah kakak-kakak, sebelum mulai pembelajaran di ruang virtual ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ilmu di kita nanti itu masuk ke dalam kepala kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Doa mulai. Bismillah. Selesai. Baik, terima kasih untuk Kak Abdurrahman yang sudah memandu atau memimpin doa pada sesi kali ini. Nah, terkait hal itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas tentunya dalam sesi kali ini tatap maya yang ke-8. Baik, untuk selanjutnya pada materi kita kali ini yaitu modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi tentunya kakak-kakak sudah melakukan elaborasi dalam memahami tentang modul 1.6 ini. Nah, sebelum kita masuk pada modul tersebut, tentunya kita lakukan terlebih dahulu kesepakatan bersama. Saya screen dulu. Ini untuk modul kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu saya
kan kesepakatan bersama kakak tetap menyalakan kamera bagi yang tidak ada kendala, kemudian mematikan mikrofon jika memang tidak melakukan melakukan pembicaraan, dan kemudian hadir seutuhnya. Nah, kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin dalam aktivitas kali ini. Kemudian ini benar-benar bermakna bagi kita dan menjadi sebuah hal yang positif bagi kita tentunya selaku guru PJOK. Kemudian untuk selanjutnya itu menghargai waktu. Untuk kali ini kita ada 2 JP. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebaiknya tidak ada halangan apapun, dan memaksimalkan fitur chat jika memang kita tidak berbicara, ataupun bisa kita manfaatkan fitur chat dalam memberikan tanggapan ataupun saran dan masukan terkait pada modul kali ini. Kemudian silakan kakak-kakak melakukan raise hand jika kakak-kakak ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan dari apa yang sudah kakak-kakak pahami terkait pada modul 1.6 ini. Nah, jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar, kita hanya bisa berusaha, namun hal tersebut hanya Allah yang menentukan. Jika memang itu terjadi, ya kita berusaha terlebih dahulu untuk tetap terkoneksi. Namun kalau memang tidak bisa, ya kita sebisa saja. Mungkin itu kakak untuk kesepakatan bersama. Jika memang kita sepakat, ya kita coba acungkan jempol. Terima kasih kakak. Nah, kemudian untuk tujuan dari sesi kita kali ini yaitu seperti biasanya tidak bosan-bosan saya menyampaikan bahwasanya kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Nah, capaian khusus pada modul kali ini yaitu kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK tentunya. Nah, kira-kira seperti itu kakak. Nah, kemudian agenda kita pada sesi ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang keduanya itu analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design nantinya. Nah, nanti akan kita diskusikan terkait agenda kita pada kali ini. Oke. Mungkin di pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK pada elaborasi kemarin itu peserta kakak-kakak tentunya sudah menyelesaikan hal ini di LMS. Kemudian untuk tatap maya kali ini itu kita akan ada nanti menjawab 3 pertanyaan kunci, kemudian kita melakukan diskusi, kelompok menelaah dan menganalisis RPP yang kakak-kakak unggah di LMS tentunya. Kemudian penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah. Oke, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, baik kakak, untuk selanjutnya itu untuk pembukaan tadi sudah disampaikan terkait hal-hal yang sudah kita sepakati bersama, kemudian dari tujuan dari sesi kali ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kakak, silakan kakak, mungkin di sini ada pertanyaan saat kakak mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Mungkin ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, silakan kakak memanfaatkan fitur chat dari 3 komponen utama yang mungkin kakak pahami. Silakan kakak di fitur chat saja. Untuk jelas kakak untuk pertanyaannya di sini. Nah, Jelas Kak. Oke. Baik Kak, terima kasih. Silakan kakak manfaatkan di fitur chat.
Oke, Kak Junedi, silakan. Selamat gabung. Baik, Kak, sambil kita menunggu jawaban yang Kak isi di kolom chat, di sini Kak Abdurrahman, itu tujuan pembelajaran, yang kedua merencanakan kegiatan, asesmen yang tidak asesmen. Baik sekali ya Kak. Kemudian itu Kak Jumari menentukan tujuan pembelajaran, ya, nah, memilih metode dan strategi pembelajaran, menyusun jadwal pembelajaran. Nah, kemudian Kak Kustaniah, 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan yaitu tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Ya, baik sekali apakah Kakak sudah sampaikan. Kita jempol dulu untuk apa yang sudah Kakak sampaikan. Nah, baik Kak, untuk komponen mungkin di sini ini dia dari apa yang sudah Kakak pahami tadi. Saat Kakak mengajar mungkin banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran yang seutuhnya tentunya. Nah, yang pertama tentu kita memahami dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik tentunya harus ada tujuannya, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang mungkin katakanlah di dalam permainan ataupun olah gerak dalam lokomotor, di situ ada olah gerak. Nah, mungkin tujuan pembelajarannya bisa tercapai di situ apabila mungkin kita membuat sebuah uh, urutan ataupun pemberian pemahaman terhadap peserta didik. Tujuan pembelajaran dari apa yang kita pelajari pada pembelajaran PJOK, yang pertama mungkin kita bisa membuat peserta didik itu menjadi bugar, nah kemudian sehat, kemudian nanti bermanfaat untuk dirinya dan bisa beraktivitas untuk yang selanjutnya pada proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita menyikapi dari pembelajaran, katakanlah dalam permainan sepak bola, tujuan dari pembelajaran yang kita ingin sampaikan pada hari ini bagaimana peserta didik itu mampu memahami teknik passing bawah dengan baik. Nah, kemudian mampu melakukan juggling dengan baik. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian mampu bekerja sama. Nah, kemudian baru kita mengidentifikasi terkait apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, yang selanjutnya itu asesmen pembelajaran. Nah, kita harus memahami dulu. Kita harus bisa memberikan sebuah pemahaman terkait dengan asesmen. Nah, asesmen pembelajaran seperti apa yang harus kita kembangkan terkait dalam pencapaian pembelajaran PJOK yang lebih baik ke depannya. Dan kemudian yang ketiga itu aktivitas pembelajaran. Kita harus memahami aktivitas pembelajaran apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik tentunya. Nah, terkait hal itu tentu kakak-kakak akan lebih memahami sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sehingga proses pembelajaran itu tercapai dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal melalui tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu kakak. Oke kakak. Oke. Yuk kita jempol dulu. Baik. Lanjut kita ke ini. Nah, backward descent di sini itu dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, di sini kita harus bisa memahami tentang apa itu backward descent kemarin. Nah, mungkin kakak sudah membaca di LMS terkait backward descent. Nah, yang pertama, menurut kita ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Nah, kira-kira ini sudah jelas ya kakak?
Jelas, Kak. Oke. Nah, di sini kita merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kira-kira mau dibawa kemana kita pembelajaran PJOK? Ketika backward design di sini mengatakan pendekatan backward design ini berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik ketika dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kira-kira menurut pemahaman kakak seperti apa? Boleh raise hand, boleh kolom chat. Silakan Kak Abdurrahman. Izin Kak, mungkin tujuan akhir dari peserta didik itu yang saya pahami di tujuan pembelajaran itu mampu mempraktikkan dan memahami. Itu aja Kak. Baik, apa yang kakak sampaikan benar. Yang penting, yang paling utamanya adalah bagaimana peserta didik itu mampu memahami apa yang sudah kita berikan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu jelas. Nah, sehingga peserta didik itu benar-benar memahami apa yang menjadi prospek di dalam pembelajaran PJOK pada waktu itu. Nah, kemudian sasaran yang kita capai dalam pembelajaran tersebut adalah bagaimana gerak itu tercipta, bagaimana gerak itu bisa terlaksana sehingga peserta didik itu mampu bergerak, mampu melaksanakan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tujuan dari pembelajaran yang kita buat itu benar-benar tercapai. Mungkin biasanya apakah kakak perencanaan pembelajaran bagaimana menurut kakak selama ini merencanakan pembelajaran? Kira-kira kakak selama ini bagaimana kakak merencanakan pembelajaran PJOK yang lebih baik tentunya di sekolah kakak? Apa langkah-langkah kakak lakukan ketika melakukan merencanakan pembelajaran di sekolah? Mungkin kakak bisa berbagi cerita, silakan. Oke, Kak Abdurrahman. Oke, mic-nya masih mute, Kak. Ulangi Kak, pertanyaan jadi hilang. Jadi kira-kira bagaimana menurut kakak selama ini dalam merencanakan pembelajaran PJOK yang berada di tempat tugas kakak lah pada intinya? Ya, selama ini kalau saya lah Kak, saya merasa belum sepenuhnya menguasai perencanaan dalam pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Karena selama ini saya masih membuat perencanaan pembelajaran dengan mengadopsi ya dari internet saja Kakak tanpa melihat kondisi di tempat saya Kak. Dengan saya mempelajari modul ini nanti mungkin saya mampu membuat modul sendiri dengan kondisi sekolah saya Kak. Baik, baik Kak, terima kasih Kak Abdurrahman apa yang disampaikan. Ya mungkin selama ini apa yang kakak lakukan itu tidak salah, namun perlunya ada perbaikan di dalam proses pembelajaran PJOK yang lebih baik tentunya ke depannya. Artinya kita sudah melakukan refleksi diri terkait apa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, yang namanya kita manusia itu tak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Namun hal ini kakak jangan merasa bersalah terkait apa yang sudah kakak lakukan. Tentunya ini sudah proses dari pembelajaran ataupun proses dari metode pembelajaran PJOK yang lebih baik ke depannya. Artinya kita menyadari, kita mengakui bahwasanya perlu adanya perbaikan di dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, pada dasarnya kita waktu itu pernah melakukan pembelajaran yang seperti ini. Nah, kira-kira yang kita buat seperti ini itu bagaimana? Apakah ini sudah memenuhi kebutuhan peserta didik ataupun memenuhi kebutuhan kita sebagai guru? Nah, kita harus bisa membedakan.
yang lebih menyenangkan, yang lebih efektif itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita refleksikan pada kegiatan ini. Nah, disinilah tempat kita, wadah kita dalam berdiskusi, bercerita, berbagi pengalaman, dan di sini tidak ada yang namanya kita salah. Artinya kakak-kakak sudah berbuat semaksimal mungkin, namun perlu adanya perbaikan. Nah, hari ini kita coba melakukan pendekatan melalui backward design di sini. Nah, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ingin kita ajarkan. Nah, hal ini yang inilah yang membuat tertarik bagi kita dalam melakukan refleksi. Nah, supaya nanti benar-benar peserta didik itu memenuhi proses pembelajaran yang namanya pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran yang bermakna, sehingga mereka mendapat pengalaman yang berharga dari apa yang sudah kita sampaikan. Baik, mungkin itu kira-kira kakak terkait dari proses pembelajaran ini. Videokan yang lebih baik. Oke, terima kasih Kak Abdurrahman. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah perencanaan pembelajaran kakak secara eksplisit menggambarkan tujuan yang mengarah pada capaian pembelajaran selama ini kakak? Kira-kira seperti apa? Nah, tujuan pembelajaran yang kita buat selama ini, apakah sudah menggambarkan pada capaian pembelajaran? Nah, mungkin bisa kakak berbagi cerita ataupun berbagi pengalaman. Boleh kita gunakan, manfaatkan kolom chat atau present. Mungkin kakak tanpa kita sadari bahwasanya pada waktu yang telah lalu mungkin kita pernah membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang mungkin kita bahwasanya mungkin menyakitkan, oh ini yang terbaik. Namun kita lupa yang namanya capaian pembelajaran. Dengan capaian pembelajaran seperti apa yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Nah, hal ini perlu adanya perbaikan. Nah, dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu PJOK, tentunya perencanaan yang baik itu menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Nah, sehingga memang apa yang dimiliki, apa yang disampaikan itu benar-benar bermakna, sehingga membuat peserta didik itu menyenangkan dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, artinya kita harus mempunyai strategi, kakak. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan dalam merencanakan pembelajaran tersebut? Tentunya kita mengembangkan pembelajaran yang terpadu, berdiferensiasi, kemudian berorientasi, sehingga capaian pembelajaran itu benar-benar tercapai. Nah, artinya kakak, kita di sini hendaknya harus senantiasa melakukan refleksi, harus bisa membuat strategi dalam membuat proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, mungkin kelas kita pada hari ini, mungkin peserta didik kita mungkin lesu, loyo. Kenapa dia lesu? Kenapa dia loyo? Timbullah sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang harus kita cari bagaimana kita bisa menemukan sebuah jawaban. Nah, kenapa anak-anak kita ini mungkin kurang semangat ketika pada hari itu, di jam itu, dia tidak semangat dalam proses pembelajaran kita. Nah, inilah yang harus kita kembangkan dan ini yang harus kita membuat sebuah strategi. Apa yang disampaikan tadi. Nah, yang 3 komponen tadi. Nah, tidak terlepas dari 3 komponen tersebut. Nah, kita membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Nah, kita pahami dulu kebutuhan peserta didik kita. Ada apa ini peserta didik? Kemudian baru kita memahami dengan profil belajarnya, profil belajarnya. Nah, kita asesmennya harus kita buat lebih awal. Nah, kita pahami dulu peserta didik kita ini seperti apa. Kemudian kita rancangkanlah pembelajaran. Oh, dengan sekejap itu kita harus bisa membuat strategi. Oh, ini tak bisa nih kita buat seperti ini strategi pembelajaran kita nih. Kita harus buat variasi lagi. Kita harus banyak variasi di dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sehingga pembelajaran itu benar-benar efektif. Nah, kira-kira seperti itu kakak. Mungkin sesuai dengan kondisi. Mungkin di tempat kakak-kakak yang lain seperti ini. Mungkin di tempat kakak mengalami kendalanya seperti ini. Nah, yang kendala itu yang kita cari solusinya. Nah, inilah tujuan dari kita dalam melakukan perbaikan pembelajaran PJOK yang lebih baik. Nah, mungkin itu kakak kira. Oke kakak, kalau jelas kita jempol dulu kakak. Oke.
Terima kasih. Nah, di sini ya Kak, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke. Kira-kira Kakak tahapan backward design ini dalam salah satu perencanaan pembelajaran seperti apa Kakak? Menurut Kakak-Kakak? Dimulai dari tujuan pembelajaran Kakak. Ya, baik. Nah, kita kuasai dulu, kita pahami dulu tentang tujuan pembelajaran. Kemudian baru kita memilih yang namanya metode ataupun strategi pembelajaran. Kemudian apa yang Kakak pahami tadi itu tentang bagaimana kita asesmennya, merencanakan kegiatan pembelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga asesmennya. Nah, kita tentukan dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang disampaikan tadi. Nah, kemudian asesmen itu penting tidak menurut Kakak? Penting sekali Kak. Nah, karena asesmen itu merupakan sebuah proses di dalam bagaimana kita memahami situasi pembelajaran, situasi peserta didik. Sehingga perencanaan pembelajaran yang kita lakukan itu, tujuan pembelajaran yang kita buat itu benar-benar tercapai. Sehingga kegiatan pembelajarannya benar-benar terpenuhi oleh peserta didik. Nah, langkah-langkah apa yang harus diterapkan dalam pembelajaran PJOK, Kak? Tentunya kita memahami bagaimana kita bisa memahami aspek jasmaninya, aspek kognitifnya, sosial, dan emosional dalam pembelajaran. Serta pentingnya kita berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Kenapa penting kita berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain? Karena di situ di sesi yang pertama mungkin peserta didik kita sedang belajar katakanlah matematika. Di jam kedua kita belajar pada PJOK. Nah, di jam pertama itu moodnya peserta didik ini mungkin kurang baik. Sehingga ketika masuk pelajaran berikutnya, kenapa anak ini agak mungkin kurang maksimal dalam proses pembelajaran? Tentunya kita perlu menanyakan pada guru bidang studi yang lain. Kenapa anak ini? Apakah ada masalah? Mungkin anak ini dekat dengan yang ini. Penting kita berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Sehingga membuat pembelajaran kita nanti ke depannya benar-benar menjadi efektif. Nah, sama sepertinya dalam pengembangan kurikulum yang sudah dibahas pada modul 1.5 kemarin itu pengembangan kurikulum PJOK. Nah, bagaimana perencanaan pembelajaran juga melibatkan backward design. Sekadar kita mengingatkan kembali, backward design ini adalah perencanaan yang dimulai itu dari ujung yang akan dicapai di Kakak ya. Nah, baik. Untuk backward design ini yang akan dicapai kemudian mundur ke belakang sampai pada titik yang dimana kita akan memulainya. Nah, artinya Kakak, dalam perencanaan pembelajaran itu, backward design itu perlu kita memulainya dari tujuan akhir. Dan kemudian kita berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, artinya Kakak, memahami perencanaan pembelajaran PJOK ini, kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Sehingga Kakak dapat mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, baik Kakak. Ya kira jelas ya Kakak. Nah, ini. Jelas, Kakak. Nah, contoh satu, Kak. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu
apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kemudian perlu menetapkan kriteria ataupun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, contoh di sebelah. Katakanlah pada fase B. SD fase B, Kak, itu ada elemen. Elemennya adalah terampil bergerak. Kemudian di dalam elemen terampil bergerak turunlah menjadi capaian pembelajaran. Kemudian capaian pembelajarannya itu peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, artinya ini capaian pembelajaran yang akan dicapaikan. Kemudian turunlah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, artinya dari capaian pembelajaran yang sudah kita pahami, turunlah di spesifik lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, gerakan yang seperti apa, kemudian sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar bermakna dan bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi peserta didik. Nah, intinya pada intinya Kakak, tentunya kita harus memahami terlebih dulu apa yang akan kita sampaikan. Nah, bukan pada saat itu ketika kita memberikan materi pembelajaran PJOK, desain itu juga kita memberikan yang namanya pemahaman, tidak berurutan. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita selaku guru PJOK. Yang mungkin kita ingin cepat, kemudian kita ingin selesainya seperti ini, harus begini, tidak. Namun dari tujuan pembelajaran yang inilah salah satu contoh yang perlu kita kembangkan sehingga PJOK benar-benar menjadi esensi yang lebih baik ke depannya. Nah, kemudian Kak, untuk yang kedua, nah di sini ada asesmen pembelajaran. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, bisa kita lihat pada gambar di bawah, di samping. Nah, kemudian pada fase B tadi, nah, sama yang pertama tadi. Nah, di sini ada asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Yang kedua, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, kira-kira yang mana yang kita ambil sebagai asesmen pembelajaran PJOK? Tentunya menggunakan rubrik yang menilainya. Dari asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda tadi tentu timbul dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa. Artinya Kak, nah step by step peserta didik yang mungkin pada awalnya itu kurang memahami, sehingga setelah dilakukan asesmen pembelajaran, di mana titik kekurangannya, di mana titik lemahnya, setelah diberikan pemahaman sehingga peserta didik itu mampu memahami. Nah, artinya bagaimana ketercapaian itu akan bisa didapat oleh peserta didik. Itu Kak. Kemudian pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah perencanaan ini akan membantu kita Kakak menjadi guru PJOK yang terampil. Nah, dalam mengembangkan pengalaman pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Nah, intinya Kakak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang sesuai tadi, yang pertama kita sudah menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua asesmen pembelajaran tadi. Nah, di asesmen ini juga Kak, asesmen pembelajaran itu tentunya peserta didik sudah mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Asesmen ini dapat bersifat formatif maupun sumatif. Nah, artinya Kak, instrumen asesmen dapat berupa tes tertulis maupun observasi langsung ataupun portofolio ataupun penilaian kinerja Kak. Nah, dalam aktivitas jasmani. Artinya Kak, pastikan instrumen evaluasi yang kakak berikan itu mencakup aspek keterampilan. Nah, kemudian ada juga pengetahuan dan sikap yang relevan dengan PJOK. Nah, kemudian pada hal tersebut kakak nanti akan kakak temukan. Nah, pada LMS. Nah, kemudian yang selanjutnya kakak yaitu pada yang ketiga. Nah, aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran ini Kak, aktivitas apa yang dapat membantu
peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian bisa kita lihat di sini, aktivitas yang mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak. Nah, gerakan apa yang dinilai? Kemudian kalau kaki ya kaki. Gerakan kaki terlebih dahulu, ini kaki contohnya. Nah, kemudian arahan kakinya kemana? Ke depan dulu kah ataupun ke samping? Silakan, itu kakak yang menentukan nantinya. Nah, di sini yang aktivitas ini harusnya menyenangkan, engaging, artinya yang menyenangkan, bahagia, sesuai dengan perkembangan anak. Oke, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Kakak-kakak silakan menyesuaikan penilaiannya seperti apa. Kakak yang menentukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peserta didik kakak. Nah, pada tahap merancang tersebut kakak, tentunya aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Artinya aktivitas ini harus menyenangkan. Apa yang sudah disampaikan tadi kakak. Contoh, ada beberapa contoh pembelajaran PJOK itu adalah olahraga, permainan tradisional, kemudian permainan bela diri ataupun senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lain yang relevan dengan PJOK. Kita bisa menggunakan katakanlah permainan bola bom misalnya. Itu yang lebih disenangi oleh peserta didik di tingkat sekolah dasar kakak-kakak ya. Permainan bola bom di sini itu sangat tertarik sekali bagaimana dia mengaku gerakan, bagaimana dia melakukan tepat sasaran dalam melempar bola. Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Nah, kemudian kita kaitkan pada metode pembelajaran PJOK. Di mana bisa kita ambil di sini aktivitas ini. Nah, kalau kita berikan pemahaman terkait bola bom tersebut, tentunya bola bom tersebut adalah gerak yang sangat lebih mengarah kelincahan, kemudian feeling kita, ketepatan dalam memberi lemparan bolanya, sehingga hal tersebut membuat peserta didik kita itu lebih heboh, lebih menyenangkan, dan tumbuhlah, oh bagaimana Pak kalau dia seperti ini Pak, dia menghalang tangan. Nah, kita temukan pemikiran yang kritis terhadap peserta didik tersebut. Nah, kira-kira bagaimana kamu dalam memberikan lemparan tersebut, dalam mematikan lawan tersebut? Tentu harus ada strategi. Nah, apa strateginya? Dan kita tidak memberikan secara langsung, tetapi kita memberikan anak tersebut untuk berpikir di dalam permainan. Nah, sebenarnya anak-anak olahraga ini yang bermain di olahraga ini itu mengasah kemampuannya itu sangat tinggi sekali. Nah, di dalam dia beraktivitas sekian detik itu dia bisa berpikir bagaimana dia bisa mematikan lawan. Nah, inilah yang kita apresiasikan kepada peserta didik kita. Nah, terkadang peserta didik kita ini perlu yang namanya penghargaan. Sekali-sekali perlu kita berikan ucapan terima kasih saat dia sudah berhasil, ataupun kita saat dia melakukan yang mungkin katakanlah di atas rata-rata dibandingkan kawan-kawannya, kita berikan apresiasi. Apresiasi bisa berupa tepuk tangan bersama dan lain sebagainya. Tidak harus dengan hadiah yang mewah, tetapi cukup dengan memberikan apresiasi yang mungkin membuat mental anak-anak kita itu tumbuh dan berkembang, sehingga peserta didik yang lain itu terpacu dalam memenuhi proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, mungkin itu kakak. Nah, di sini desain mundurnya backward design di sini itu mulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama di sini merencanakan kegiatan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran mulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira seperti ini Kak. Mungkin ada tambahan ataupun masukan Kak terkait dari apa yang sudah disampaikan? Jelas Kak? Jelas Kak. Oke. Kak, ya.
Sebentar Kak. Oke. Nah, ini ya Kak, perlunya kita melakukan langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran PJOK Kak. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Yang pertama tadi menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen pembelajaran, sudah dijelaskan. Merancang konten pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu kita memperhatikan diferensiasinya Kak. Nah, mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Nah, artinya Kak, kita harus menyesuaikan pengajaran, aktivitas dan asesmen untuk mengakomodasikan gaya belajarnya Kak. Minatnya di mana, kemudian tingkat keterampilannya di mana. Nah, perlu kita pahami. Nah, kemudian Kak, perencanaan pembelajarannya itu harus bersifat iteratif, itu bolak-balik. Nah, oleh sebab itu, kita dapat menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan, serta sesuai dengan kemampuan peserta didik tentunya. Nah, sehingga Kak, kita perlu melakukan tinjauan ulang. Nah, pertimbangannya itu tingkat perkembangan. Nah, terkadang Kak, anak yang katakanlah mungkin perkembangannya ini yang seperti ini, mungkin agak belum begitu maksimal. Yang ini punya kelebihan. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Perlu kita tinjau ulang kembali dalam menentukan mungkin katakanlah kelompoknya seperti apa. Tidak mungkin kelompoknya kelompok yang pintar-pintar saja, tapi kita kolaborasikan bagaimana kelompok itu benar-benar bisa efektif nanti dalam memberikan pemahaman sehingga minatnya itu tercapai. Kemudian minat peserta didik itu seperti apa, kelompok ini seperti apa. Oh, minatnya di sini, di sini. Nah, tinggal kita bervariasi dalam melakukan proses pembelajarannya. Nah, kemudian Kak, perlu adanya mungkin kebutuhan khusus peserta didik dalam menyusun aktivitas sehingga kita memberikan instruksinya itu lebih jelas. Kemudian kita mengarahnya itu lebih jelas. Nah, inilah yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian Kak, langkah selanjutnya itu mengembangkan sumber belajar, artinya fasilitas dan sumber daya yang lainnya. Nah, kita bisa menyiapkan sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran seperti buku, katakanlah seperti itu, teks, kemudian artikel, ataupun panduan latihannya. Nah, kita bisa menggunakan video yang seperti yang menarik perhatian peserta didik. Katakanlah dalam senam. Senam mungkin kita bisa memberikan kebebasan, mungkin kalau anak tingkat sekolah dasar perlu kita bimbing. Nah, kalau untuk tingkat sekolah menengah pertama ataupun menengah atas, kita tinggal memilih memberikan pilihan kepada peserta didik. Mungkin kita harus melakukan gerakan senam seperti ini, tapi untuk variasi musiknya itu mungkin berbeda. Boleh seperti ini Pak, boleh, tapi artinya tetap kita pada kontrol. Nah, seperti itu Kak. Kemudian Kak, kita selaku guru PJOK tentunya dalam mengajar itu membutuhkan berbagai perangkat pembelajaran. Katakanlah LKPD. Nah, LKPD-nya seperti apa? Kemudian video tadi yang saya sampaikan. Kemudian kita pastikan Kak, fasilitas ataupun ruangan olahraga ataupun peralatan itu benar-benar dari sumber daya lainnya itu benar-benar disediakan oleh pembelajaran PJOK. Kita menyesuaikan sarana dan prasarana saja. Kalau memang sarana prasarana kita hanya yang ada di sini, nah kita sesuaikan. Sehingga bagaimana ketertarikan pembelajaran PJOK itu benar-benar diminati oleh peserta didik. Membuat di hari itu memang benar-benar peserta didik itu senang, menyenangkan. Nah, kembali lagi pada aset based thinking yang ada di sekolah kita. Nah, kita sesuaikan.
Kemudian yang selanjutnya Kak, tentunya menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nah, tadi menyusun langkah-langkah pembelajaran yang ini mungkin perlu kita ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan. Sehingga aktivitas itu benar-benar bisa kita kembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya, bisa kita kaitkan. Kemudian kita bisa menegakkan adanya proses belajar yang mengalir secara jelas sehingga runtut sepanjang waktu pembelajaran ataupun waktu pelajarannya itu. Nah, artinya Kak, misalnya seperti ini. Alur yang tipikal dalam pembelajaran PJOK itu adalah dimulai dengan aktivitas pemanasan. Nah, pemanasan inilah yang membuat peserta didik itu bagaimana kita bisa mengembangkan uh, membuat ice breaking ataupun pemanasan yang berbentuk game sehingga membuat tertarik peserta didik. Nah, kemudian baru dilanjutkan dengan pengembangan keterampilan yang bisa kita kaitkan pada proses pembelajaran. Nah, pemanasan itu bisa saja kita gunakan dalam proses pembelajaran. Artinya kita gunakan pada teknik dasar dalam gerakan atletik, kita buat bentuk game. Silakan Kakak bervariasi atau berkreasi di dalam menentukan apa yang menjadi catatan bagi Kakak untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian Kak, untuk lebih efektifnya lagi mungkin kita bisa mengkelompokkan menjadi kelompok kecil ataupun tim kecil. Nah, kemudian barulah di akhir materi itu tentu adanya pendinginan. Nah, artinya Kak, setelah ini kita susun langkah-langkah pembelajaran ini susun dengan baik, tentunya kita harus memperhatikan juga keselamatannya. Sebelum kita menentukan langkah berikutnya, tentu kita harus perhatikan keselamatan peserta didik. Nah, kira-kira kalau kita buat kelompok seperti ini, permainan game seperti ini, peserta didik kita ini selamat atau tidak nantinya? Mungkin katakanlah mungkin di tingkat mungkin ada lapangan batu yang mungkin kalau tingkat resikonya agak tinggi, itu perlu kita perhatikan. Kalau memang itu membahayakan peserta didik, tentu kita cari cara lain dalam membuat sebuah proses perencanaan. Mungkin itu Kak, kira-kira. Silakan Kakak. Mungkin ada tambahan ataupun pengalaman yang mungkin perlu Kakak ceritakan, silakan berbagi cerita terkait apa yang sudah Kakak alami di tempat tugas Kakak masing-masing. Silakan Kakak. Ya, silakan Kak Abdurrahman. Uh, yang kakak sampaikan tuh menurut saya sudah benar sekali kakak. Terus kalau kita biar semangat anak-anak tuh kak, bisa kita dengan membentuk pasangan kak ya, mungkin ketika contohnya saya coba buat modul tentang menendang dan mengoper bola. Nah, itu berpasangan itu salah satu trik juga untuk membuat anak terpacu kakak. Ya. Soalnya nanti kalau kita pasangkan dengan yang satu pintar dan satu tidak agak kurang, mungkin yang agak kurang tuh terpacu ketika melihat temannya yang pintar kak. Ya. Itu kak yang tambahan kak. Oke, baik Kak, benar sekali. Itu tinggal kita berkolaborasi bagaimana peserta didik ini benar-benar itulah diferensiasi tadi Kak. Diferensiasinya ada, kemudian kita desain mundurnya atau buat desainnya itu memang bisa kita terapkan sehingga tujuan pembelajaran itu benar-benar tercapai dan terpenuhi. Nah, seperti itu Kak. Oke Kak, kita coba. Nah, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah awal Kakak. Langkah selanjutnya ini memperhatikan diferensiasi tadi Kakak. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu diferensiasinya seperti apa? Itu membagi kelompok kecil. Nah, kemudian mungkin Kakak perlu memahami juga bagaimana kita mengembangkan sumber belajarnya, juga fasilitasinya dan sumber daya lainnya. Nah, kita gunakan asset based thinking yang ada. Nah, itu sudah saya sampaikan. Nah, kemudian menyusun langkah pembelajaran, kemudian keselamatannya itu perlu kita kondisikan sehingga peserta didik kita itu benar-benar belajar yang penuh semangat kemudian bermakna tentunya yang didapatkan dari pembelajaran kita. Mungkin itu Kak. Kemudian di sini ya Kak, coba oke sebentar ya.
kita di sini menganalisis. Nah, analisis silakan kakak. Ini pertanyaannya kakak. Oke, sebentar saya coba untuk link Jamboard. Sebentar kak ya. Jamboard. Oke, Jamboardnya tak bisa kita gunakan kakak. Boleh kakak manfaatkan fitur chat terkait pertanyaan ini kakak. Silakan kakak refleksikan apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun. Nah, kemudian ya, saya coba dulu kak, ulangi lagi nih. Tadi ada gak? Hmm. Coba kak, bisa dibuka kak Jamboardnya. Oke, bentar kak ya. Sepertinya tak bisa kak. Nah, oke, berarti memang tak bisa nih kak. Kita manfaatkan saja di fitur chat. Oke kak. Siap, Kak. Ya, Kak Sadam, aman Kak Sadam?
Saya marah dengan orang Telkomsel nih Kak. Dari semalam jaringan rusak. Sabar Mas Adam. Saya masuk berjam-jam baru bisa masuknya. Kepada orang Telkomsel kakak, tower tower tuh tambah lagi samping rumah kakak tuh. Udah 2 loh, Ap. Hah? Udah 2 tepi rumah tuh tower. Pendek gaya isi. Oke. Ini ada Kami simulasi tadi itu cari jaringan Kak. Oh, alah. memang pas gangguan tuh memang tak bisa kita pungkiri Kak. Ada saya itu memang harus mencari posisi pas kehilangan kemarin. Apalagi kalau saya memang berada di tempat yang tak di tempat tugas kemarin itu memang tak bisa. Jadi makanya mencari posisi aman. Mm-mm. Tidak terkait ini refleksi ini, mungkin kakak bisa menceritakan sedikit bagaimana proses pembelajarannya ini tentang refleksi diri kita nih Kak. Kemudian apakah eh, mengetahui ketika mereka telah berhasil, bagaimana pencapaiannya, kemudian pembelajaran yang kakak-kakak sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan atau peminat dan kebutuhan khusus peserta didik, jika iya jelaskan. Nah, tidak juga mengapa itu. Kemudian apa yang kakak maknai ketika menyusun rencana pembelajaran. Nah,
Sambil mengisi ya kakak, izin saya sebentar kak, saya ke belakang sebentar. Aku harus balik lagi ya, ada ganti HP. Ngapa balik? Aku nak kedai kopi lek. Oke. Pas siap gimmick ini pastikan gua. Tapi ini aku ganti HP, anu ku hilang ku pula mau. Sing wis aku jawab. Nanti aku kirim. Hah? Nanti aku kirim lagi. Kirim ulang ya? Hmm. Kirimkan ya, oke. Aku ganti HP ke HP ya. Apa ini kan Pak Sadam? Ada. Kalau berjalan mic usah lupa mati. Jawaban awak tolong Kak ya nanti dikopikan. Siap. Awak sambil nak gerak nih.
Sadam. Belum. Hah? Iya. Komsel. Apa udah ada jadi kan? Oke, Kak Sadam. Oke, Kak Sadam. Baik, mungkin siap Kak Sadam ya? Pertanyaan refleksinya. Untuk yang pertama, bolehlah Kak Sadam sampaikan terlebih dahulu dari 4 pertanyaan refleksi ini, mungkin bisa berbagi cerita terkait apa yang sudah pernah Kak Sadam lakukan dalam tentunya perbaikan pembelajaran PJOK. Baik, Sadam, silakan Kak Sadam. Mic-nya masih mute, Kak. Baik, Kak. Siap. Mohon izin kakak yang lain dari apa yang telah saya uraikan. Saya menjabarkan pada pertanyaan yang pertama, harapannya peserta didik bisa bisa lebih mudah memahami dan dari materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa mempraktikkan dari materi yang telah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apakah perencanaan pembelajarannya Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jawaban saya adalah ya di sini iya ataupun sudah, karena dalam pembelajaran sudah berpihak kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir saya tak jawab nih Kak, masih bingung saya Kak. Iya Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Sadam yang sudah memberikan refleksi ataupun pengalaman dari terkait apa yang sudah kakak pahami, yang sudah kakak lakukan di tempat tugas kakak masing-masing. Nah, terkait apa yang Kak Sadam sampaikan, tentunya itu menjadi harapan bagi kita bersama selaku guru. Bagaimana proses pembelajaran itu benar-benar sudah disusun dengan baik. Kemudian yang kita harapkan adalah bagaimana peserta itu bisa memahami tentunya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu tingkat ketercapaiannya. Bagaimana kita bisa mengetahui mereka itu telah berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, apa yang kakak sampaikan itu menjadi harapan bagi kita. Nah, kita ingin apa kita sampaikan itu peserta didik itu mampu melaksanakan ataupun mempraktekkan apa yang sudah kita berikan. Contoh dalam melakukan posisi start. Bagaimana start jongkok itu, bagaimana short star ataupun bar star, medium star, long star, sehingga peserta didik itu benar-benar memahami. Nah, sehingga dia bisa mempraktekkan. Nah, ini menjadi harapan bagi kita.
benar apa Kak Sadam sampaikan. Nah, kemudian terkait perencanaan pembelajaran yang sudah kita pertimbangkan, tentu Kak mungkin sudah mempertimbangkan sesuai dengan perkembangan dan minat peserta didik. Nah, jika ada anak berkebutuhan khusus, tentunya kita mengkondisikan bagaimana bisa memberikan akses yang sama. Nah, artinya pembelajaran itu benar-benar bisa tercapai sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian sesuai dengan kemampuannya. Sehingga peserta didik yang lain itu akses pembelajaran kita ini benar-benar tercapai. Nah, kemudian yang ini Adam tadi belum mungkin dia menjawab. Nah, terkait perencanaan pembelajaran PJOK, Kak mungkin bisa dibantu oleh kakak-kakak yang lain. Ya, oke, lanjut Kak Arif Rahman, silakan. Semoga selamat sampai tujuan dalam perjalanan. Oke. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain boleh memberikan pemahaman terkait apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sadam. Ini sangat baik sekali di proses ini. Nah, kalau Kak Abdurrahman itu yang saya harapkan adalah saya mengharapkan peserta didik memahami betul tujuan ataupun capaian pembelajaran sehingga pembelajaran benar-benar terarah serta membuat peserta didik itu terpacu untuk aktif. Ya, baik, benar sekali Kak. Nah, itu sudah menjadi harapan bagi kita selaku guru PJOK tentunya. Nah, kemudian melakukan asesmen, ya apa yang kakak lakukan itu sangat baik, melakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, kita mengetahui sejauh mana persiapan, sejauh mana kemudian proses pembelajaran itu berjalan. Nah, asesmen inilah yang bisa kita berikan pada memahami, mengetahui sejauh mana tingkat ketercapaian peserta didik kita. Nah, kemudian yang ketiga itu sudah mempertimbangkan dari segala aspek yang ada, ya, memanfaatkan asset based thinking, apa yang sudah Kak Abdurrahman lakukan, baik sekali Kak. Nah, kemudian yang keempat, saya mampu mempertimbangkan sarana prasarana yang ada di sekolah dengan tetap melihat asset based thinking yang ada di sekolah. Ya, baik. Terima kasih Kak Abdurrahman. Kemudian di sini Kak Purwono, yang saya harapkan itu peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang disusun ialah penguasaan materi, sikap positif terhadap pembelajaran, perkembangan karakter. Nah, benar. Nah, apa yang kakak sampaikan itu penguasaan materi itu bagaimana kita bisa memfasilitasi dalam memberikan materi ini kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu benar-benar memahami, timbul sikap positif terhadap pembelajaran. Nah, artinya di dalam proses pembelajaran kita kedepankan bagaimana peserta didik itu benar-benar menunjukkan sportivitas, menunjukkan hal yang baik terhadap rekan-rekan yang lainnya, terhadap kawan-kawan yang lainnya. Sehingga sikap positif terhadap pembelajaran PJOK itu akan muncul. Nah, kemudian karakternya akan lebih baik lagi dalam perkembangan karakternya. Sehingga anak-anak kita tidak lagi di dalam hal-hal negatif, sering mungkin katakanlah tidak menghargai teman yang lain, ketika teman yang lain sedang memperagakan mungkin kurang begitu sempurna, kurang baik, kurang pas tekniknya, sehingga ditertawakan. Nah, inilah yang mungkin yang harus kita cermati dan harus kita luruskan kepada peserta didik dan memberikan pemahaman agar peserta didik kita bisa saling menghargai, bisa saling bekerja sama, toleransi, kemudian dalam perbaikan perkembangan karakter. Nah, inilah karakter yang baik. Nah, terima kasih Kak Pur. Kemudian tadi nih, salah satu contoh dari Kak Pur misalnya anak akan lebih cocok dengan permainan yang sederhana pada gerak dasar. Ya, benar Kak. Nah, contohnya ketika melakukan permainan seperti permainan tradisional, bola bom, kemudian permainan gobak sodor, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini Kak Kustaniah, anak-anak dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat memahami materi pembelajaran, anak bisa mandiri, anak bisa menumbuhkan rasa sikap positif. Baik Kak. Kemudian yang kedua, cara yang digunakan yaitu dalam melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran,
berlangsung. Ya, benar. Ya sudah ditingkatkan tingkat kognitif anak dan fisik motorik kasar anak. Ya, oke. Yang keempat itu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, mengembangkan kompetisi anak secara fisik, motorik kasar, motorik dasar, kesehatan anak maupun sosial anak. Ya, baik, benar apa yang Kak sampaikan, Kak Gusannya. Oke, kita kasih plus dulu untuk Kak semuanya yang sudah memberikan pemahaman refleksinya. Nah, terkait hal tersebut, tentunya perencanaan pembelajaran tentunya kita harus melihat salah satu komponen kurikulum operasional. Artinya di satuan pendidikan yang Kakak susun, agar peserta didik selain memiliki pengalaman belajar yang bervariasi, tentunya juga sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat capaiannya. Nah, kita menyesuaikan dengan tempat kita masing-masing, tempat tugas kita masing-masing. Nah, kemudian langkah-langkah perencanaan pembelajaran PJOK dengan pendekatan backward design, artinya pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah tersebut. Sehingga kakak dapat mengembangkan pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, interaktif, dan konseptual bagi peserta didik pada dasarnya. Nah, sebelum kita menyusun perencanaan pembelajaran, kakak perlu merancang terlebih dahulu yaitu asesmen yang dilaksanakan pada awal. Nah, pada saat pada awal, kemudian saat dan pada akhir pembelajaran. Nah, asesmen pada awal di sini Kak perlu dilakukan untuk merancang pembelajaran sesuai, artinya dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian Kak, asesmen ini juga digunakan mendukung pembelajaran terdiferensiasi, sehingga peserta didik kita mampu memperoleh pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya dan minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam menentukan perencanaan pembelajaran. Nah, kita petakan terlebih dahulu bagaimana peserta didik kita ini, bagaimana. Oh, sebentar Kak. Bentar Kak. Mungkin itu kira-kira Kak. Sebagai penguatan dari apa yang sudah disampaikan. Nah, perencanaan pembelajaran di sini Kak merupakan itu panduan proses bagaimana instruksi untuk satu kali pertemuan itu ataupun lebih. Nah, tinggal kita lagi bagaimana menentukannya. Oke Kak, terima kasih atas apa yang sudah Kak sampaikan. Terkait untuk yang selanjutnya Kak, jelas ini kakak ya. Kita kasih jempol dulu. Jelas. Oke. Jelas. Nah, ini tadi sudah. Nah, kira-kira Kak, untuk yang selanjutnya, nah, dalam apakah perencanaan pembelajaran modul ajar kakak diawali dengan mengidentifikasikan capaian tujuan pembelajaran kakak? Menurut kakak, mungkin boleh langsung raise hand. Sudah kakak. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Kak,
coba ini. Nah, di sini di dalam tujuan pembelajaran tentunya kita sudah merumuskan yang pertama itu A-nya itu audien, kemudian merumuskan behavior, kemudian kita sudah merumuskan condition dan degree. Nah, di sini Kakak mungkin sudah merumuskan itu semuanya. Nah, selanjutnya Kakak mengingat kondisi kita hari ini, mungkin seharusnya kita ini adalah rancangan diskusi pembelajaran, analisis rancangan pembelajaran. Kita sebenarnya dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau pembelajaran. Boleh mungkin dari antara kakak boleh menampilkan salah satu modul ajar ataupun RPP yang mungkin bisa kita diskusikan. Boleh Macam mana nih Kak? Boleh ditampilkan PowerPoint. Lewat HP agak susah Kak, mau aja nampilkan. Mungkin di tugas saya itu ada tuh Kak. Oke, Bisa dilihat Kak? saya cek dulu ya. Saya ambil di tugas KA. Oke. Mungkin kakak yang lain boleh? Ayo Kak Sadam. Oke. Belum bisa dibuka. Oke, ini dia. Oke, untuk rancangan pembelajaran menggunakan backward design itu yang ditampilkan oleh Kak Abdurrahman. Ya, oke, jelas untuk informasi umumnya jelas itu ada nama, kemudian nama yang saya instansi, kemudian kelas. Nah, topiknya itu gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, menendang ataupun mengopor, menghentikan dan bermain sepak bola. Nah, oke, baik. Nah, alokasinya 1 kali 50. Oke. Nah, di sini Kak Abdurrahman itu menampilkan itu kerjasama dalam program belajar Pancasila, mandiri dan tanggung jawab. Ya, baik. Tentunya lapangan sepak bola, kemudian targetnya itu peserta didik dapat melakukan keterampilan gerak. Nah, model pembelajaran itu problem based learning. Oke, metode praktik. Nah, baik.
Nah, oke, dari tujuan pembelajaran itu Kak Abdul Rahman sudah menerangkan itu peserta didik mempraktekkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor. Nah, kemudian manipulatif menendang, mengopor, menghentikan dan bermain sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasikan sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Nah, dalam mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, baik sekali Kak. Kemudian alur yang Kak Abdul Rahman itu murid akan mengetahui. Nah, teknik dasar passing dan menahan bola dengan sepak bola dalam sepak bola. Kemudian pentingnya keterampilan passing dan menahan bola dalam permainan. Ya, benar Kak. Kemudian cara memodifikasikan peraturan untuk latihan passing dan menahan bola. Ya. Nah, sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran alurnya seperti ini. Oke, baik. Kemudian tentunya ada strategi yang efektif dalam menggunakan passing. Nah, kemudian pentingnya komunikasi dan kerjasama tim dalam permainan sepak bola. Oke, baik Kak. Nah, kemudian murid dapat melakukan gerakan passing dan menahan bola dengan teknik yang benar, menggunakan peraturan yang dimodifikasikan. Nah, kemudian berkomunikasi secara efektif dengan rekan tim. Oke. Mengidentifikasikan ya benar kapan harus melakukan passing. Nah, diberikan kemudian mengembangkan dan menerapkan strategi. Nah, melibatkan passing dalam menahan bola. Ya. Kemudian mengevaluasi dan memperbaiki teknik passing dan menahan bola melalui latihan umpan balik. Ya benar apa Kakak sampaikan sudah baik dalam pengembangan dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian materi pembelajarannya oke, sesuai. Nah, kemudian pemahaman bermaknanya. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan tadi, Kak Abdurrahman sampaikan benar-benar itu mendapatkan pemahaman bermakna bagi peserta didiknya. Nah, di sini Kak Abdurrahman itu murid akan memahami bahwa kemampuan dasar dalam passing dan menahan bola di sepak bola sangat penting dan bisa ditingkatkan lewat latihan yang teratur dan aturan permainan yang disesuaikan. Nah, di sini keterampilan ini tidak hanya membantu setiap siswa, setiap pemain menjadi lebih baik, tetapi juga memperkuatkan kerjasama dan strategi dalam tim. Artinya berkolaborasi itu sangat penting di dalam permainan sepak bola. Nah, kemudian berkolaborasi di antara pergerakan kaki kita, kaki peserta didik itu dalam menahan bola. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian inilah yang harus kita sampaikan kepada peserta didik sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut memang benar-benar tercapai, kemudian sangat bermakna bagi peserta didik dalam mengembangkan keterampilannya yang ada di dirinya masing-masing. Nah, di sini Kak Abdurrahman, oke, pertanyaan pemantinya bagus. Mengapa penting untuk menguasai teknik ini? Ya, benar. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan agar prestasi menjadi akurat? Nah, tentunya peserta didik ini berpikir, nah apa yang harus dilakukannya agar tujuan passing yang seperti apa yang akan akurat. Nah, mereka akan berpikir. Nah, kemudian tumbuhlah nalar kritisnya itu akan muncul dari peserta didik. Nah, sehingga bagaimana cara menjaga bola tetap berada di kaki dan mengontrolnya. Nah, setelah dia melakukan passing, tentunya dia berpikir lagi bagaimana dia mengontrolnya dengan baik sehingga bola itu tidak jauh. Nah, ini sangat baik sekali dalam memacu ataupun membuat anak-anak kita, peserta didik kita itu berpikir secara kritis lagi dalam menyelesaikan persoalan yang ada di pembelajaran tersebut. Nah, kemudian bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan teman satu tim mempengaruhi permainan? Tentunya adanya kerjasama, kolaborasi, kemudian komunikasi yang baik sehingga membuat koordinasi tim itu akan terpenuhi, kemudian tujuan dari apa yang akan visi yang dicapai oleh peserta didik itu dalam permainan sepak bola itu akan tercapai. Nah, timbullah sebuah strategi yang diterapkan oleh peserta didik tadi. Nah, sangat baik sekali apa yang saya sampaikan. Oke, ini benar. Oke, rencana pembelajaran ya benar, ada pendahuluan. Banyak kerjanya, bukti asesmen, oke, praktik langsung, oke, latihan terstruktur.
observasi, penilaian diri dan teman sejawat. Oke, video rekaman. Nah, ini sangat baik sekali. Nah, sebelum mereka melakukan praktik di lapangan, mungkin kita memberikan sebuah motivasi melalui video atau rekaman. Nah, sehingga mereka peserta didik ataupun mereka sebagai peserta didik memahami di mana gerakan passing yang kurang tepat. Nah, di mana harus diperbaiki. Nah, inilah umpan balik yang mungkin peserta didik itu akan lebih baik dalam mengembangkan keterampilannya yang lebih baik ke depan. Nah, sangat baik sekali. Kemudian pendahuluan, oke, guru meminta peserta didik, oke, ini jelas seperti biasa. Ya, ini sangat jelas sekali. Sesuai dengan modul ajarnya. Pentingnya kita dalam memberikan sebuah pemahaman, kemudian motivasi agar peserta didik itu tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, bagus. Oke, demonstrasi gerak passing. Oke, sangat baik sekali. Oke. Iya. Oke, Kak, sangat baik sekali apa yang Kakak sampaikan terkait modul ajar yang sudah Kakak terapkan. Mudah-mudahan ini memang benar-benar menjadi inspirasi bagi kakak-kakak yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Abdurrahman. Ya. Ini oke. Dilakukan, kakak sudah melakukan di RMS. Oke, tinggal bagaimana menyempurnakan modul ajar yang mungkin menjadi kekurangan bagi kakak setelah kakak mengunggah modul ajar, lakukan perbaikan langkah-langkah backward design ini. Kemudian kakak pada modul 1.6 perencanaan pembelajaran PPK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket 2. Oke. Oke, kakak tidak terasa kita sudah sampai di Oke, silakan Kak Kustaniah. Izin Kak mau tanya sedikit. Nah, ya Kak. Modul ajar yang ini kan mau kan tampilkan modul ajarnya Kak? Boleh Kak. Tapi enggak, maksudnya ada yang di LMS itu ada yang ini mau ditampilkan modul ajar. Jadi kayaknya kalau kami ini di TK ini modul ajarnya nih kalau masalah olahraga nih kayaknya tak ada di itu, cuman kami cuma di setiap RPPH yang kami bikin itu cuma kami masukkan yang namanya fisik motorik kasar gitu aja. Tapi kebanyakan pembelajaran kami itu kan yang intinya cuma kegiatan anak bermainnya itu. Jadi kalau untuk khusus untuk olahraga itu tidak ada di dalam RPPH kami gitu kan. Jadi gimana tuh Kak? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin untuk kakak itu tidak ada masalah. Kakak menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kakak. Itu tak masalah. Kakak sesuaikan dalam penerapan modul ajarnya. Nah, mungkin kakak lebih memahami mungkin di tingkat TK yang mungkin kakak Kustania ya Kak ya. Iya ya. Banyak gerakan motorik. Nah, kakak silakan kakak berkreasi, kemudian silakan kakak menyesuaikan dengan backward design ini terkait apa modul ajar yang kakak terapkan, kondisinya seperti apa, silakan kakak menyesuaikan. Yang paling utamanya tujuan dari pembelajaran itu benar-benar tercapai, kemudian asesmennya, kemudian ada yang ketiga tadi apa Kak? Ada evaluasi. Nah, terkait dari apa yang sudah kakak lakukan, tujuan pembelajaran, merencanakan kegiatan, kemudian asesmennya ada. Nah, merencanakan kegiatan itu seperti apa? Tujuan pembelajaran yang kakak buat itu seperti apa? Misalnya menyampaikan kepada mungkin anak TK itu mungkin sulit juga bagi kakak dalam memberikan pemahaman ya kakak. Dia banyak hanya
Nah, Ya. intinya rencana kegiatan kakak yang kakak buat itu. Nah, kakak sesuaikan. Oh, kakak yang kakak harapkan yang seperti ini nih. Untuk di TK nih, ya kakak sesuaikan. Nah, kemudian kakak melakukan asesmen. Nah, kira-kira yang kakak lakukan ini, yang kakak buat ini sudah sesuai dengan fase A atau belum? Mungkin TK ya, tingkat TK. Nah, kakak sesuaikan saja. Nah, mungkin itu kak untuk Boleh. penguatannya. Oke Kak, Terima terima kasih kasih. kak Ya, Kurnia. ya. Oke, Terima kasih Kak. silakan kak. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin tidak terasa kita di 2JP dan tidak terasa juga kita berada di modul 1.6. Sudah 8 kali pertemuan kakak semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman ataupun pengalaman yang berharga bagi kita dalam melakukan refleksi perbaikan pembelajaran PJOK. Baik Kak, untuk di sesi terakhir ini, oke, silakan Kak Kustania. Kak, izin sedikit mau tanya. Silakan. Ada yang kita tugas yang apa tuh? Tanggal 19 apa tanggal 22 ya? Itu buat video ya, Kak? Ya Kak, boleh diansur Kak. Sesuai dengan petunjuk LMS nanti Kakak Heeh. sesuaikan. Videonya kayak apa tuh, Kak? Apakah pembelajaran anak olahraga Nggak, yang kita itu videokan gitu? kakak sesuaikan saat kakak mengajar, kakak memberikan pemahaman terhadap anak TK itu kakak sesuaikan, kakak kondisikan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kakak. Nah, jadi disesuaikanlah RPP-nya, kemudian yang seperti biasa kita lakukan, proses pembelajaran seperti biasa kak. Jadi buat video apa? Itu enggak? Bukan? Sesuai dengan petunjuk yang di LMS kak. Oh. Oke kak ya. Yalah Kak, oke, makasih. Baik. Oke, jempol. Mungkin di sesi terakhir nih boleh Kak melakukan penguatan ataupun refleksi di materi kita 1.6 ini. Kira-kira siapa Kak? Boleh Kak Kustania langsung, boleh? Baik, saya akan merefleksi pelajaran hari ini. Sedikit yang saya pahami, banyak yang tidak saya pahami ya Kak ya, karena ini pembelajaran yang PJOK, balik-balik lagi kembali karena kami tidak mengetahui pelajaran PJOK yang sebenarnya kan. Jadi saya di sini cuma mendapat sedikit ilmu dari kakak-kakak semuanya tentang penyusunan rencana pelajaran yang kita pelajari di sekolah menurut RPPH kita masing-masing kan. Jadi di sini saya merasa dapatlah sedikit untuk nantinya gimana saya mau membuat RPPH khusus untuk anak TK gitu kan. Ya itu aja yang saya pahami Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Kustania atas apa yang sudah sampaikan refleksi dari materi ini. Kemudian untuk penguatannya terkait dari apa yang sudah disampaikan kakak-kakak semuanya bahwasanya tanpa kita sadari secara tidak langsung kita itu sudah berolahraga. Nah, artinya olah gerak. Nah, anak TK itu juga sudah melaksanakan aktivitas olahraga tanpa kita sadari dalam melakukan pergerakan yang mungkin ada gerakan senam yang kakak lakukan, ada gerakan bermain, memindahkan karton memindahkan benda dari benda yang satu ke benda yang berikutnya ataupun mengambil berkolaborasi melakukan variasi dalam pembelajaran TK tersebut. Nah, artinya kakak sudah menerapkan pembelajaran PJOK. Nah, kemudian tinggal menyesuaikan bagaimana kakak dalam menentukan perencanaan pembelajarannya seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian kegiatan pembelajarannya itu seperti apa. Nah, kemudian tidak terlupa dengan asesmen. Nah, perlu kita melakukan asesmen untuk menentukan kesiapan belajar peserta didik kita. Nah, seperti itu kira-kira kakak. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ini bermakna bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya dalam kegiatan ini diberikan kesehatan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu kakak.
Untuk sesi ini mengakhiri aktivitas kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Dan mungkin di antara kakak boleh memimpin ataupun menutup doa. Silakan kakak. Kak Irwan. Lagi mute kak suara kak. Saya lagi di jalan. Oke kak. Wah. Lanjut kak, lanjut. Mungkin Kak Sadam boleh? Kak Sadam aja. Ya Kak. Oke kak. Doa Kak ya? Ya kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sadam. Jadi kegiatan kita pada sore hari ini mari sama-sama kita minta kepada Allah semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana syahira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, terima kasih atas sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih untuk Kak Sadam yang sudah menutup kegiatan ini dengan doa. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mungkin sesi berikutnya itu tatap muka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu datang dari pribadi saya sendiri. Saya selaku mengisi kegiatan ini sebagai Posda, mohon maaf atas segala kekurangan pada kakak-kakak semuanya. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak, saya matikan dulu rekaman.